melalui ilmu kita pada pagi hari ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yang lain. Pada pagi hari ini insya Allah kajian akan disampaikan oleh Ustaz Mimin Somo dari SD Muhammadiyah Kemiri, dan alhamdulillah beliau telah tahu di
dengan kader sumber daya insan pimpinan cabang Muhammadiyah. Nggak jadi ya Mas Bali apa LCD? Kalau nggak jadi ya sudah Pak. Rahimahullah. Doa ini setiap hari kita sebenarnya berdoa. Sholat kita juga minta doa mau buka puasa. Ya hamba berdoa. Kemudian doa mau bepergian naik kendaraan. Maka status doa itu satu sebagai aktivitas zikrullah. Selalu mengingatnya. Kadang-kadang kita aja yang kalau sudah diberi makan lupa dengan doa. Kalau mau makan berdoa bismillah. Tapi berdoa biasanya lupa. Biasa kalau seperti itu gimana doa? Berdoa makan. Alhamdulillah dari amalnya ada walaupun bil quli haulil minni wala quwwah. Berdoa aja. Saya cukup alhamdulillah. Mau pakai baju bercermin. Dan banyak ya, itu satu berarti aktivitas doa itu sebagai aktivitas zikrullah. Yang kedua, aktivitas posisi kita, yaitu sebagai hamba. Kalau sudah meminta kan beda statusnya, sudah beda, sudah memposisikan kita menjadi hamba. Kalau sudah memposisikan menjadi hamba, Allah suka sekali. Berarti dia tidak sombong, fakir, kayak loa. Jadi posisi kita lemah. Jadi sengaja saya bacakan di awal itu setiap anak Adam itu terputus amal kecuali kita. Ilmu yang bermanfaat salah satunya. Harta yang dijariahkan, jariah jarok yang diinfakkan yang selalu abadi. Jarok itu berjalan terus meskipun yang punya harta itu sudah meninggal. Wawaladin dan anak ada lanjutannya itu jangan lupa. Wawaladin sholihin jangan dibuang, tidak sembarang anak berarti kan. Yang Allah yang berdoa. Maka program sekolah, karena itu ada tulisan anak, karena saya juga di bidang pendidikan, program sekolah itu harus menjadikan anak itu solid. Apalagi orang tuanya. Kalau nggak solid, bohong. Dia yang nanti akan menjadi penentang kita yang bapaknya, ibunya solid. Ketika dia tidak
bukan guru penggerak. Kalau guru penggerak itu nggak salah aturan ya tambah hebat. Ya tadi menghadap laptop istri saya guru penggerak dia tadi yang di dalam bukan suaminya laptop. Untung dia berangkat sekolah kalau nggak kasih dilihat bisnis. Momen saya menjadi istri saya. Gimana pada Pak juga di sini. Berarti konsep menjadikan anak soleh itu menjadi prioritas di keluarga. Maka dipilih sekolahnya, nggak sembarang. Ada yang tidak dalam buku pelajaran silabus, tapi tertanam pada diri anak. Apa itu? Akhlak gurunya. Akhlak gurunya nggak diajarin. Pernah ditulis bapak terus, tapi ketika gurunya ngambil sampah ke kamar mandi bagus, dia itu kehidupan akhlaknya bagus, saya yakin ada teladan, gitu kan? Maka sandingkan kita itu dengan orang yang hebat. Maka di zaman Rasulullah kan ada, itu loh, baru nenteng sendal, ini lewat nggak apa-apa ya Pak ya, Bu? Sampai jam 7 lebih nggak apa-apa. Saya sudah merasa lewat, saya merasa ini 1 jam kayaknya lewat kurang, gitu kan? Ini baru kode. Kalau sendal nanti jendelnya masih banyak. Nabi sudah memberikan statement, ini orang masuk surga. Pengen tahu dia itu langsung 3 kali sampai sekarang kilo, akhirnya pun ikut terus tak pelol itu namanya ngopo ya. Ternyata nggak ada yang istimewa. Dari amatan dia nggak ada, tapi ada yang istimewa. Nah dia pengen lihat kehidupan sehari-hari kan berarti lihat akhlaknya. Apa ternyata dia itu ketika mau tidur selalu memberi maaf kepada saudara. Gampang, bukan gampang. Wah harus pakai semuanya. Nah, tapi dibatasi 3 hari ya. Ngambil kita 3 hari. Iya, jadi program itu menjadi selalu. Jadi sebenarnya konsepnya doa itu gak sembarang doa. Gantung, ya gantung yang doa. Anaknya semuanya pacaran tiap hari, meskipun dibalut dengan buka bersama. Ya Allah bikfirli wali-walidayya. Bisa? Ya bisa doa bisa. Maka konsepnya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap lahir bayi itu dalam keadaan Islam. Fa'abawahu disebut fa'abawahu bapak-bapaknya menjadikan 3 dan ditambah dari Islam dan anak itu dari Islam. Bila Allah jadi sudah alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Itu menjawab, aku bersaksi ya Allah, Engkau Tuhanku. Itu konsepnya. Berarti bapak-bapaknya yang membuat dari 3, andaikan nggak ada bapaknya dia tetap muslim. Berarti tugas bapak sepele sekali. Apa? Mengurusi kehidupan perut. Beda dengan doa tadi, Allahumma firli wali walidayya.
kita soleh. Nek wong soleh dongane urung dikabulke ya sabar. Bagaimana doanya Nabi Yakub kehilangan anaknya? Berapa dikabulkan? Berapa tahun dikabulkan? 40 tahun. Bagaimana Nabi pengen punya anak? Nabi siapa? Nabi Nuh juga kan baru 80 tahun istrinya. Ya soleh itu ya nanti kalau nggak soleh ya kita sudah ikhtiar, tapi penentunya Allah. Quran itu kan juga ikat. Ya bunaya irkam ma'ana, hai anakku masuklah dalam kapalku ini katamu. Wala takum ma'al kafirin. Oh melu-melu wong kafir. Enggak, bisa naik ke bumi kalau dikit. Kata-kata ngeyel bapak ini. Ya, jadi sebenarnya konsepnya di situ. Doa itu ya boleh berdoa, tapi bisa ijabah. Punya kriteria itu bahasanya. Kajiannya sudah tutup aja selesai kan? Itu. Nah, kita coba untuk meneliti satu-satu agar doa terkabul. Baik Bu, mesti ditulis. Syarat-syarat doa harus ikhlasnya. Ikhlas itu bagian dari tauhid. Ikhlas. Hal yang susah dipraktekkan, diomongkan gampang. Bahkan orang yang berkata ikhlas, dia harus ikhlas lagi dari perkataannya. Aku istilah ikhlas, itu nggak sampai ya. Kamu harus mengikhlaskan perkataannya. Doa itu masuk dalam tauhid Bapak Ibu. Kok salah? Bahaya. Doa syukur. Maka itu nanti doa urusannya dengan tauhid, urusannya dengan taubat. Nanti kan ketika sudah diterangkan bagaimana kriteria, saya itu bergelimang dosa Pak Widi. Gimana ini? Apakah bisa saya? Saya dulu pernah begini. Ya makanya itu ada pintu taubat. Jadi kita coba di ranah tauhid dulu. Doa masuk dalam ranah tauhid. Beda alamatnya, beda. Syukur kita alamatnya juga beda. Mohon maaf itu yang main bola. Pintar, oke, memasukkan gol dengan cara yang unik juga. Kalau dia langsung menang, ya seperti orang Nasrani, gol nanti kenapa? Dia seperti orang kan alamatnya juga beda, rasa syukurnya juga beda. Coba hakikat syirik itu antaz'alalillah liddan, mendatangkan Allah itu liddan, tandingan. Nah itu di doa itu masuk di sini. Kita pas di sini. Syirik, musyrik. Kalau ditanya musyrik, apa yang menyebab patung? Ya itu contohnya. Pakai jimat, ya itu contoh. Kamu tidak boleh menikah di bulan ini, ya itu contoh.
banyak amalan untuk urusan Tuhan, tapi urusan tauhid dia nggak beres, sama aja. Kembali ke nol. Kita lanjut ya. Definisi yang salah tadi. Syirik itu apa? Menyembah patung. Itu contoh. Saya kasih pakai cinta. Karena ini syirik itu kalau berlebihan itu membuat burung. Dia mau kemana arahnya kalau beli gak jadi. Syirik itu ketiban cecak. Hati-hati. Ya. Jadi syirik itu contoh. Syirik itu mendatangkan tandingan bagi Allah. Allah itu ada tandingannya. Laki-laki perempuan itu dibanding. Coba lagi ngomong di depan ini. Itu guru sama itu tadi perempuan cantik kalau siapa cantik mana di mata ini? Ya cantik itu bohong sih ngomong. Ya mesti cantikkan iya. Coba untuk kamu pakai. Satu, artinya jika dia kita seseorang
tidak berarti tidak kenal dengan Allah. Kenal. Wong Arab apa ngomongnya? Tahu, lafal Arab. Asyhadu ngerti. Yang sini aja, dulu asyhadu Allah enggak mudah Pak bicara mudah sekali. Maka enggak mau mengucapkan selamat pada Islam, artinya mengucapkan kalimat itu. Artinya saya sampaikan, pelaku syirik tidak berarti tidak kenal dengan Allah. Mereka kenal, tetapi ketika dia beribadah kepada Allah, dia mendatangkan tandingan bagi Allah. Mendatangkan tandingan. Itu saja. Kalau dibawa ke sini, ya mungkin sini lebih parah lagi. Nggak kenal sama Allah. Kenalnya kalau para pendahulu itu sebelum hari Islam masuk, tahunya yang dia itu yang mendatangkan mundur gitu. Kemudian petani itu yang mendatangkan panen itu jadi sering rakal, parah banget. Yes, sama sekali. Allah apa? Orang yang berdoa di tempat keramat, mereka kenal dengan Allah tidak? Mereka kenal. Mereka juga sholat, puasa. Coba kita cek orang-orang berburu, orang awam, bis itu tempat keramat. Tetapi ketika mereka sholat, ya mereka sholat. Ketika juga mereka mendatangkan tandingan dalam masalah doa. Berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selainnya. Ngelak dengan kita tawasul ya. Nanti tawasul yang dibolehkan seperti apa? Inilah hakikat syirik. Kebodohan kita dalam hal ini membuat kita terperosok dalam kesyirikan. Lalu kita coba sedikit kupas satu-satu. Masalah tadi cinta bisa terjatuh dalam syirik tanpa disadari, baik dalam bentuk kata yang ringan atau berat. Contoh saja nih, tapi jangan lapar. Nah, sekarang kita sebagai pendidik juga harus menambah pusaka atau anak-anak. Pak di puff, apa bilang ternyata POV, point of view. Cilik-cilik itu, nggak kamu tahu nggak? Tidak, dia pokoknya disepil lah Pak, dia lah sepil. Guru-guru sekarang memang harus mengikuti zaman, kalau enggak ya malah jatuh peluang kamu kan begitu, Pak Guru peluang DM Pak, di DM. Kamu tahu nggak dia? Enggak. Pokoknya kalau dia ngirim chat pribadi ke saya, dalam itu jenis adalah sok pinter tapi literasinya kurang. DM itu direct message. Oh iya Pak, sok-sok iya. Nah sekarang kita pakai bahasa-bahasa yang sekarang gaul lagi FGP. Padahal semua tidak FGP. Berarti nanti kalau harus aksi harus gini. Masalah tidak bisa terjatuh itu kursi. Contoh hidup dan matiku hanya untukmu ya. Bullshit bahasanya. Kalau kita menempatkan hidup untuk makhluk, untuk kamu sudah untuk apa? Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Hati-hati dengan omongan ini karena tidak akan menjadi ringan di hadapan Allah, tidak menjadi ringan. Omongan itu akan mencari pemiliknya. Saya ucap itu, cari. Bukankah kita ada roket dan api yang selalu awas mengapa
nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk sudah bertentangan. Sering diucapkan dengan tapi tanpa sadar telah mendatangkan tandingan. Biasa bukan yang sudah nyanyi-nyanyi, biasanya itu nyanyi-nyanyi anak-anak sekarang kan banyak lagu-lagu melo, lagu-lagu cengeng. Padahal dulu saya lihat sejarah Indonesia itu pernah dilarang karena mengurangi semangat pemuda. Terus ya Pak, pernah dilarang. Nah sekarang lagu-lagu cengeng itu banyak sekali, apalagi yang di koplo banyak sekali. Anak itu mudah sekali. Harus disorani. Mesti sorani. Nah itu kan terus-terusan itu sebenarnya juga menggerakkan dia untuk menjadi pemuda yang cengeng nanti. Pemuda yang cengeng juga harus dipikirkan urusan hidup dan matiku untukmu. Akan aku tidak bisa hidup. Itu bahasa-bahasa cengeng. Orang bucin ya kayak gitu. Bucin itu ya kayak gitu. Budak cinta. Budak cinta ya. Apa namanya? Dikira coklat padahal itu tai kucing. Ini tai kucing udah itu coklat. Mesti punya kucing. Gak bisa menerima kebenaran. Kamu tuh loh kemarin itu begini-begini. Aku gak percaya. Gambaran kita, orang musyrik itu menyembah patung. Padahal orang musyrik pada zaman Nabi itu mereka kenal pada Allah, paham sekali dengan Allah. Siapa yang menggunakan ucapan Allah, mengatakan Allah, kenal sekali. Mereka berkorban untuk Allah, berdoa kepada Allah, tetapi sembari yang mereka lakukan itu mereka juga berdoa kepada selain Allah. Dicek itu mereka berdoa kepada siapa ya? Kepada Lata, Uzza, dengan satu niatan, Lata, Uzza itu menyampaikan hajatnya kepada Allah. Itu konsepnya. Lalu di konsep tauhid. Dan urusan ini tidak dibetulkan. Cuma banyak urusan tauhid dia tidak beres. Maka harta kita yang paling mahal itu Islam. Tidak ada yang lain. Kenapa Allah betul-betul tidak mentolerir apa itu? Kenapa Allah betul-betul tidak mentolerir kesyirikan? Karena syirik itu menafikan sifat pencemburunya Allah. Allah itu maha pencemburu. Allah tidak ingin hati kita bercabang untuk Allah dan untuk selainnya. Yang boleh berjabang kan laki-laki, boleh beristighfar. Istrinya yang tidak boleh, sama aja ya. Mungkin ada yang tanya, kenapa syirik ini mengalahkan zina, khamr, membunuh? Itu pemahaman Ahlu Sunnah. Itu dosa-dosa besar. Kalau syirik ini tidak bisa, asal
katanya, saya belum pernah merasakan kenikmatan sedikit bro. Menang dunia bertahun-tahun, jika ini merah ngeyel, nggak merasakan. Saya mengatakan, itu kan konsep keyakinan Ahlussunnah. Jangan ada konsep koli dan pihak di sana. Ada cara-cara untuk yang orang dalam rekomendasi syafaat. Kembali sini, kenapa Allah tidak betul-betul tidak mentolerir kesyirikan? Allah tersebut tidak ada yang bisa bercabang dalam hati kita. Mungkin ada yang tanya tadi, zina orang berzina itu dosa besar. Khamar, membunuh masih bisa masuk surga selama tidak berbuat syirik. Harus syirik selama sampai nanti berbuat yang bertobat. Bisa diampuni di dunia atau disiksa di neraka. Ada kemungkinan masuk surga, tetapi orang yang melakukan kesyirikan kemudian membawanya sampai mati, sesungguhnya tidak ada surga baginya. Selama-lamanya dia kekal di neraka. Ya Rasulullah, inna fulana, perempuan tidak tahu kok disebut perempuan. Mungkin perempuan memang banyak bicara, kemampuan verbalnya tinggi. Ditanya dari mana kok? Dari pasar. Iya, Lombok, gas, zakat fitrah, terus macam-macam. Saya nggak tanya itu. Inna fulana tadi harus semua perempuan ini sering aku mulai mengerjakan sholat malam, sering. Makanya ini menjadi ibadah itu dan lagi-lagi. Watasumun nahar, sering puasa. Ini mumpung di hari puasa ini di sini memang cocok sekali saja. Watafal, selalu beramal saleh. Yang keempat, watasodaq, juga sering bersedekah. Tapi jangan berhenti nanti. Wah, ngeri itu hadisnya saya orang sedekah sama orang sholat. Dari situ dilanjutkan. Waktu di jirona, dia itu sering menyakiti jirona, tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya. Itu teksnya hadis dengan lisan. Tapi kalau ditakdir sekarang lisan itu ada yang bahasanya bagus sekali. Jangan sampai jarimu itu melebihi kecepatan otakmu. Berarti nek ngetik pernah mikir, pernah dipikir seks yang ditulis. Tetangga itu tidak harus sekarang rumah dengan rumah. Di sini ada grup WhatsApp. Tetangga itu. Apa? Rasulullah menyampaikan di situ. La khaira fiha, tidak ada kebaikan perempuan ini. Dia min ahlina. Dia itu bagian penduduk neraka. Kalau terakhir bebas begini. Ya Rasulullah, tetangga itu sering berbuat amal solid dari sholat, sedekah, puasa. Tetapi ketika dia bicara, selalu menyakiti apapun proses yang diajak bicara. Ngerti? Dianggap baik, dianggap jelek, kenyataannya dia paling banyak sholatnya, saumnya, sedekahnya, amal ibadahnya. Dianggap jelek, itu kenyataannya seperti itu ya Rasul. Dianggap baik, tapi ketika dia bicara menyakiti, yaitu garis bawahnya itu ditutup dengan la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Dia perempuan tadi itu min ahlina. Berarti meruntuhkan itu belum syirik. Kebaikan yang tadi 4 disebutkan itu
diruntuhkan dengan di sini. Manjat maluli, barang siapa yang bisa menjaga lihyai, dua mabaina lihyai, antara dua tangan ini, wa mabaina rijlai, dua paha ini. Mulut kan? Farsi kemampuan. Kata Nabi, akbarul jannah, aku berani menjamin masuk surga. Maka organ tubuh ini yang potensi berbuat dosa besar, yang ini dengan ini. Kalau tadi konsep dari awal jadikan anak soleh, ini dua ini harus disekolahkan di SD Nuri. Sekolahkan. Iya, sampai urusan zina itu jangan dekati, wala taqrabuz zina. Jangan dekati. Mandang aja suruh menunjukkan jangan, itu nanti kamu terperosok. Urusan yang mendekati diharapkan. Ya kalau mulut biasanya diawali, saya kok ini diawali dari bahasa itu jadi iyo. Terus udah berbusa naik ke atas, dia nggak sadar. Kesel dia mulai hilang. Sedekah 271 triliun hilang. Itu ya, jadi tidak ada surga baginya. Lama-lama. Kenapa sedahsyat itu? Karena syirik tempatnya di hati, zina tempatnya di kelamin, membunuh di tangan. Apapun yang ada di hati harganya mahal. Harganya mahal. Perempuan itu kalau sudah kena hatinya, siapa laki-laki? Satu alam itu diamnya dia. Tapi dia nggak punya mobil. Hei Fatimah, aku udah cinta. Sudah kena hatinya. Syirik itu menduakan. Meskipun orangnya baik, tetap dimasukkan neraka. Saya ambil contoh Thomas Alva Edison. Kalau dia dulu bertaubat masuk Islam, dulu saya juga tidak tahu riwayatnya, karena bisa saja dia diam. Sekarang yang masuk Islam banyak sekali generasi-generasi. Thomas Alva Edison itu menjadi contoh tetap masuk neraka kalau dia tetap dalam keimanannya. Padahal kebaikannya menemukan lampu yang sampai sekarang bermanfaat untuk umat. Sampai di HP, dia yang mengawal. Kalau ini sebagai amal jariah kan luar biasa. Kalau ilmu itu luar biasa. Maka juga orang yang berinfak itu juga luar biasa. Maka orang yang meninggal itu pengen kembali ke dunia karena satu yang berinfak. Saya gambarkan. Itu yang berinfak di SD Nuri itu dapat pahala wudhu 265 anak, 30 guru. Pahala sholat mereka yang sholat duha dan kubur. Pahala ngajari ngaji. Meskipun marah itu dapat pulangnya dengan semakin lama tetap dia marah. Merujuk ke saya, merujuk yang infak perjalanan sekolah ini. Kenapa kita harus bersemangat ya di situ? Karena nanti ada yang meneruskan. Uri Muhammadiyah dibawa juga. Uri kebudayaan Jawa sing bisa di
Tapi ketika setia digoda laki-laki lain yang lebih ganteng dari saya, yang lebih kaya dari saya, tidak. Hatiku hanya untuk customer. Itu saya ketika dia masak, dia betul tapi tetap saya diamkan. Saya tetap sama istri saya itu bagus. Tapi kalau berbanding sebaliknya, ada sudah prosesnya. Contohnya sekarang istrinya digoda orang lain. Padahal jago masak, jago melu buat meja, mulai tulisok, kaca disok, rumahnya mas, kalau dia datang uang tamu itu bagus, keahliannya luar biasa, masak itu juara, melebihi Pak Wonto, juara, enaknya. Tapi ketika digoda orang lain, laki-laki lain dia tergoda dari Pak Musin. Kok dia tergoda? Sering tahu Pak Musin kira-kira bisa makan sayurnya ada Pak Musin. Baliknya langsung kembalikan kepada ayah dan ibuku. Rasudi itu kan. Allah lebih dari itu. Lebih dari itu Allah itu. Maha pencemburu, nggak mau. Sorry. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika. Sungguh telah diwahyukan wa ilal ladzina min sungguh telah diwahyukan kepada Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika juga kepada nabi-nabi sebelummu kata Muhammad. La in asyrakta jika ada yang berani mensekutukan Allah la yahbatanna amaluka. Sekali-kali akan hapus seluruh amal kamu. Amalnya hapus. Wala takunanna minal khasirin. Tentu kamu termasuk orang-orang yang rugi. Urusan tauhid itu urusan yang paling penting dan tidak bisa ditukar dengan apa. Gak bisa. Meskipun bapaknya, meskipun anaknya, meskipun istrinya komentar boleh rak gitu ya. Jadi doa untuk saya dari doa tauhid. Kita coba lanjut. Iya terkabulnya doa. Satu, ikhlas dalam berdoa yang tadi. Konsep yang pertama itu ikhlaskan hanya untuk Allah. Tuhannya betul. Tuhannya betul, tidak ditandingi. Itu konsep yang pertama. Wa Allah mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun. Sembahlah Allah, taat tunduklah kamu hanya Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Aku ibadah taat tunduk hanya Allah. Tanpa tapi, tanpa ada yang lain. Itu urusan kencang. Genggam tanpa. Dua,
bersolawat kepada Nabi, mengangkat tangan. Nanti coba konsep ini satu-satu menghadap kiblat dengan penuh harap, macam-macam. Nah, itu kan konsep ittiba dengan mengangkat tangan. Yang ketiga, yakin akan diijabahinya doa dan menghadirkan hati ketika berdoa. Yakin dulu. Ada yakin bohong, yakin dulu. Meskipun banyak dosa, dia yakin dulu. Maka nanti ujungnya nanti bertobat. Kayaknya materi tobat itu enggak nyampe besok begitu. Ada lagi. Berarti Ramadan 1446 insya Allah. Besok sini sudah beda. 1446 sudah berhasil. Yakin Abu Hurairah dari Abu Hurairah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafilin. Berdoalah kepada Allah dan yakinlah akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang ghafilin, ghaflah, lalai. Yakin, yakin. Dan harus ketiga, yang pertama ikhlas, konsep lawannya betul, ittiba oleh Nabi, cara-caranya Nabi. Sudah, tiga, yakin. Selanjutnya yang keempat, benar-benar berharap. Full lah, mecah. Milenial lebih full, total. Benar-benar berharap. Dada'a ahadukum falyahzim fi du'ai. Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah itu dia benar-benar mantap. Wala yakul, janganlah mengatakan, ini kata-kata yang dikatakan, Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah, engkau jika engkau menghendaki maka berikanlah untukku, kata-kata seperti itu. Ya Allah, menghendaki berikan padaku. Tidak boleh itu, Allah murka. Jangan katakan Allahumma in syi'ta fa'atini. Nek kue berkehendak berikan padaku, jangan, tidak boleh keluar bahasa seperti itu. Bahkan terdetik di hati jangan seperti itu. Bismillah Allah, apa yang kamu inginkan? Karena sesungguhnya fa'innallaha la mustaqrihalahu, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak dalam tekanan. Lima, pilihlah waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik di antara waktu terbaik untuk berdoa agar mudah diijabahi. Ini pendukungnya kan tadi satu dulu, tauhidnya betul. Kesini didukung dengan pilihan waktu. Tapi kalau yang atas rusak, percuma. Seperti sekolahan, programnya nggak ada, fasilitasnya banyak. Untuk apa itu semua daya dukung? Tapi kalau ada programnya hebat, programnya sholat jamaah, duhur di sekolahan, belum punya macet ya, kelasnya dibuka, daya dukung, besok berusaha. Tapi punya masjid gede, ngobrol, sekolahnya bagus, nggak ada program sholat duhur. Itu maksudnya, ini kelas dulu topnya betul. Daya dukungnya pilihlah waktu yang terbaik. Kapan itu? Ini ya, antara azan dan Jumat, saat sujud, sepertiga malam terakhir, di akhir sholat, di saat hujan turun,
yang tidak tertolak dan nidai wa tahta matori, doa ketika azan dan matori turunnya hujan. Hujan turun dungo hajat kita. Kemudian sujud aqrabu ma yakunu al-abdu bir rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru doa. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka fa aksiru perbanyaklah doa. Tapi nek ditunggu itu di sujud terakhir, itu sujud kayak imam itu tak warna itu sujud juga. Sujud ini harus terakhir. Padahal pun janjian harus sudah dipakai. Inna du'a'a la yuraddu baina adani wal iqamati fad'u. Sesungguhnya doa tidak tertolak antara doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah. Maka konsep ini dulu ya sebenarnya untuk mengingatkan imamnya Bung. Dulu ya saya konsepnya baru aja. Dulu saya pernah jadi kursus copet. Ramadan ini tidak ada imam. Dulu pernah bicara gara-gara SD murid-muridnya dari buku baru itu ada 2 kelas. Pak Mujino itu boleh jadi murid yang tahun ajaran ini minimalis. Sekarang ada alhamdulillah. Dulu saya sampaikan anjuran ini untuk semua ini ya, antara doa dan doa. Anjuran ini untuk semua, baik imam, muadzin sudah jelas, jamaah. Jika imam mau mengambil kesempatan ini harus datang awal. Biasanya mau ditunggu oleh sore. Yang baru di medsos itu, Pak Imam, kapan Agus berbusa pujian loh. Seperti gambaran, ini ada diskusi. Seperti gambaran. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya. Turun ke langit dunia. Khina yabqa sulusul akhiri yaqulu. Pada malam
yang 3 orang, jangan lupa cari sendiri. BN susu ya. Satu lagi apa? Saya pancing. Satu lagi apa? Laki-laki yang tidak wanita. Oh ya, laki-laki yang sangat cinta dengan wanita, ditolak. Wanita itu ada kebutuhan, akhirnya tidak berhutang, gitu kan? Ya. Bukan, akhirnya pun mau berzina, kemudian tidak halal seperti itu, tidak boleh. Karena laki-laki itu pun membuatkan itu semua. Ya Allah, kita dari kelakuan umum, akhirnya itu tawasul yang dibolehkan. Tawasul yang dibolehkan. Ya aku nggak punya amal, ada tapi nggak ikhlas ya Allah. Sama. Penghalang yang terakhir. Satu, bisa kan? Ya ini biar terkabul ini harus bisa dihilangkan dari kehidupan kita karena menjadi penghalang. Makan, minum, berpakaian yang haram, boleh jadi secara zatnya haram atau cara memperolehnya yang haram. Dari Abu Hurairah. Sumadakaro arrojula. Kemudian seorang laki-laki ini, seorang laki telah yutilus safar, perjalanan jauh, as'asa baro yamuddu yadaihi ila sama, perjalanan jauh yang ditempuh dalam keadaan rambutnya kusut, merasai dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, mengendahkan tangannya ke atas seraya berdoa ke langit. Rob ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Itu menggunakan tangan. Orang ini usul-usul perjalanan jauh. Nah maka yang tadi yang sebut perjalanan jauh, kemudian mengadakan tangan itu mempercepat doa. Tapi di sini karena ada penghalang, dia sudah menggunakan tangan perjalanan jauh. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, makanannya dari barang yang haram. Wa masrabuhu haramun, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya dari yang haram. Wa udiya bil haram, diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna, maka bagaimanakah yustajabu lidzalik, bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Makanan haram, bajunya haram, minumnya haram, ya haram. Maka itu tadi urusannya dengan anak soleh kan? Urusannya dengan anak soleh. Konsep yang awal tadi, yang kedua anak soleh. Investasi kita yang mahal, tapi jangan terpaku anak biologis kita, enggak. Itu yang sekolah-sekolah di madrasah. Maka jangan sungkan-sungkan untuk menyumbangkan. Kadang-kadang dari guru SD ini, saya jamin bakalan kuat. Wis infak mawon. Coba datang jam 6:15, setengah 7, pulang jam 2 every day. Guru para sekolah itu adalah Pak, saya siap Pak. Infak aja berkat. Mana ini? Dua, itu tadi satu ya. Tergesa-gesa. Dua, tergesa-gesa dalam
dijabahi sama Allah, buru-buru. Nah, standarnya sekelas Nabi Yakub 40 tahun. Soalnya cuma uji yang rumah. Ya sudah menikmati kan, meskipun kontrak atau di rumah mertua, malah dia berbeda. Keluar yang listrik. Itu anak-anak muda langsung kontrak. Ada orang tuanya juga. Marah dewasa. Kontrak dewasa. Kebutuhan paling belakang yang paling banyak urusan konsumsi, Pak. 3. Melakukan maksiat dan meninggalkan kewajiban. Dari Huzaifah bin Al-Zara. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Demi zat yang jiwa berada di tangannya, hendaklah kalian beramal ma'ruf dan nahi munkar. Aula yusikanallah ayyab'atsa 'alaikum. Atau jika tidak niscaya Allah akan mengirimkan siksa kepada kalian. Alaikum iqaban minhu. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian kok berdoa memohon padanya, doanya kalian tidak lagi akan dikabulkan. Apa? Kenapa kok amar ma'ruf nahi munkar? Pilih apa namanya? Obat mujarab kita tidak terjerumus dalam maksiat. Itu selesai. Iya Pak. Obat mujarab kita dalam tidak bermaksiat itu ngandani, memberitahu pertama. Kalau kita diam saja kita yang akan kena. Itu pil mujarab. Maka meninggalkan maksiat. Bapak Ibu, ada satu lagi mungkin saya tinggalkan, ada hikmah di situ. Ada hikmah kenapa kita berdoa. Untuk PR, jazakumullah khairan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.